Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu hendaknya dan tidak sakit-sakit ya. Ya, saat ini kita berada di kawasan protokol Kota Padang. Ini jatuhnya di kawasan GOR ya, GOR Haji Salim. Seperti yang kita ketahui bahwa home base-nya Semen Padang artinya di GOR Haji Agus Salim. Nah, ini biasanya kawasan ini semuanya kawasan olahraga, pusat olahraga gitu. Nah, di sini biasanya di muara ini atau sungai ini olahraga air. Biasanya nih apa nih? Perahu naga gitu kan. Oke, kita tidak bicara tentang Kota Padang dulu. Kita bicara tentang pengalaman saya pernah kena COVID. -19 sambil kalian menikmati suasana di Kota Padang pada saat ini. Sambil menikmati kalian bisa mendengar cerita gitu kan. Nah, itulah guna motovlog. Oke, mungkin ini udah basi ya, udah gimana ya, lebay atau gimana kalian artikan. Tapi ini sebaiknya juga saya sharing lah. Saya sharing atau berbagi cerita kepada kalian bagaimana sih pengalaman saya kena COVID gitu. Karena susah-susah gampang ya saya bilang. Kalau nggak diceritakan, ya saya punya kiat tips sendiri mengenai COVID ini. Dibilang lebay, cari-cari apa, cari-cari sensasi untuk cerita ini, kayaknya enggak deh. Kita nyediain apa konten untuk ini untuk membuat sensasi enggak. Ya, saya mau berbagi cerita aja bagaimana sih pengalaman saya menderita kena COVID. Karena sebelumnya saya udah buat konten juga kan, bahwa saya positif COVID. Nah, saya sekarang mau menjelaskan secara ringkas apa sih yang saya lakukan, bagaimana sih ceritanya saya kena COVID gitu. Nah, saya kena COVID itu saya bilang bahwa saya ada project ya di akhir bulan Juli kemarin, sekarang udah Agustus. Nah, itu bertepatan pada tanggal 26. Ternyata itu hari Senin gitu. Saya kalender kemarin hari Senin. Nah, di situ terakhir kalinya saya merasakan udara luar gitu. Setelah itu saya semuanya rest di rumah aja, isoman. Nah, pada hari-hari pertama, hari kedua itu saya udah merasakan lemah atau flu-flu, udah merasakan sakit kepala terus. Nah, tapi badan belum demam gitu. Saya flu bersin yang hebat agak 1 jam. Lalu demam itu jatuhnya di tanggal 26. 26 itu saya paksakan untuk pergi ke lokasi, meninjau lokasi apakah bagaimana pengerjaan proyek ini. Nah, ternyata di sana di lokasi saya udah merasakan berat sekali. Tenaga saya untuk memegang obeng aja udah gemeteran gitu. Nah, saya langsung izin ke teman-teman bahwa saya lagi nggak enak badan, saya mau pulang gitu.
Sampai di rumah saya langsung tidur. Itu jam 2an siang. Saya udah sampai di rumah, saya tidur dan kebangun itu sekitar mau maghrib, sekitar jam, udah maghrib kalau salah jam 7. Saya tertidur gitu, bisa bilang tertidur di rumah. Dan saya rasakan itunya pusing, demam, dan agak batuk. Saya masih belum suzon ya tentang COVID ini. Saya pikir ya ini mungkin demam, mungkin saya karena sebelumnya saya udah bersin-bersin juga gitu. Nah, yang saya lakukan pertama yakninya terapi air dulu, air minum dulu. Saya banyak minum air putih. Banyak minum air putih dan juga minum paracetamol gitu. Nah, setelah minum paracetamol hari pertama itu, minggu pertama itu, demam ini ke setiap minum udah sembuh. Bahkan saya sempat mandi gitu. Kalau orang demam kan nggak kuat mandi kan. Bahkan saya mandi sembuh, hari ini sembuh gitu. Setelah besoknya sembuh, sudah merasakan enak badan. Dan saya udah mulai beraktivitas seperti biasa, tapi di rumah gitu. Kebetulan itu kan libur PPKM kalau nggak salah. Dan besoknya lagi demamnya lebih parah dari sebelumnya. Bahkan suhu tubuh saya sudah bilang 38,9, bisa dibilang 39. Dan itu berkali-kali lipat pusingnya gitu. Pusingnya itu seperti dua bayangan yang menyatu terus, putar balik. Nah, kita di bawah seperti itu. Nah, saya sampai saat itu belum berpikiran bahwa saya kena corona, kena COVID gitu. Dan minggu berselang seperti itu terus sampai hari ke-7. Seperti itu, demam, sakit kepala. Hari ini nggak jelas gitu. Dan BAB itu adalah diare ya, kita mengalami diare yang akut gitu. Bawaannya pengen ke WC aja tapi nggak ada yang keluar gitu. Kalau keluar ya itu dia air semua, diare. Nah, setelah itu 7 hari berselang, mulailah petaka itu datang. Penciuman langsung tidak ada. Bisa dibilang penciuman saya cuman 90%. Yang bisa saya cium itu adalah bau wangi dan bau kayu gitu. Wangi dan bau kayu. Wanginya itu seperti wangi apa ya? Kalau kalian ada ini pewangi pakaian, nah seperti itu. Bikin enak gitu. Bikin enak dan maunya pengen muntah terus. Tapi nggak bisa, muntah tuh nggak bisa keluar gitu. Nah, 7 hari itu penciuman nggak ada. Rasa pun wow. Rasa yang apa yang di mulut itu cuman pahit doang. Pahit, sepahit-pahitnya. Nggak ada rasa pun. Jadi penciuman itu bau kayu beserta wangi dan rasa pun pahit gitu. Dan di hari ke-8 dan saya harus bekerja, ada project juga yang di Batu Sangkar. Saya paksakan juga berangkat, walaupun saya tahu ini udah COVID nih, saya bilang. Walaupun saya nggak swab, tapi memang ini jalannya pas COVID, pasti COVID gitu. Semua ciri-ciri COVID udah lengkap lah semua. Pusing, sakit kepala, demam, batuk, pilek, penciuman hilang di hari ke-7. Dan saya inisiatif dan bilang ke kantor bahwa saya kena COVID. Saya isoman di rumah. Nah, apa sih yang saya lakukan gitu? Bahwa yang sebelumnya saya bilang bahwa virus ini sangat pintar sekali. Kenapa saya bilang sangat pintar? Dia mampu mencari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuh kita, dan itu dijadikan sebagai senjata buat dia. Dan saya kena mah, pernah akut mah. Nah, itu dia yang diserang. Mah saya yang diserang, lambung saya yang diserang. Dan saya perasaannya pengen mual aja, muntah aja semua. Tapi semuanya
Nah ini dia tips untuk buat kalian yang mau kena COVID atau yang sedang kena COVID, bahwa isoman itu sangat penting. Dan jaga kondisi tubuh. Jangan kalian lemah-lemahkan, oh saya sudah pergi demam nih, gak bisa ngapain. Jangan kalian manja gitu. Jangan dibuat manja. Wah hari hujan nih. Oke lanjut aja ya sedikit. Jangan dibuat manja COVID ini. Jadi apa yang terasa kalian apa kan, misalnya batuk beli obat batuk, demam beli obat demam gitu. Jangan pakai obat-obat yang lain. Gitu saya lakukan. Di samping kalian jaga vitamin kalian. Dan juga nggak usah beli vitamin C yang saset-sasetan lah gitu, nggak usah yang gitu-gituan lah ya. Tapi kalau memang kalian dapat dari dokter vitamin ya alhamdulillah kalian makan gitu. Tapi kalau nggak ada, kalau isoman mandiri aja nggak pakai obat seperti saya, cukup dengan buah-buahan jeruk, jus jeruk yang alami-alami aja gitu. Yang kalian rasa itu adalah sangat membantu meningkatkan imun kalian gitu. Di samping obat-obat herbal, teh Cina atau minuman-minuman apa ini, daun-daunan gitu. Saya lupa ini daun apa yang kasih istri saya, juga sereh gitu kan, dibuatin sama istri saya sereh. Nah cukup itu yang kalian lakukan. Nggak usah lah lebay-lebay atau gimana-gimana kalau kalian merasa yakin bahwa tubuh kalian bisa melawan virus ini. Nah jadi kecuali kalian ada penyakit bawaan, misalnya asma, misalnya itu bawaannya ke paru-paru atau diabetes atau jantung. Nah saya bilang virus ini sangat pintar sekali, sangat pintar sekali. Nah itu yang harus kalian jaga. Tetap kalau kalian yakin bisa, ya udah nggak usah di rumah sakit, cukup di rumah aja gitu. Dan juga kalian harus jaga itu semuanya, kesehatan tubuh. Nah dan lagi ini obat-obatan yang saya makan ini seperti ini. Dan tips untuk kalian yang kena hilang penciuman, kalian bisa menggunakan air infus untuk membersihkan lubang tenggorokan seperti yang saya lakukan. Cukup disiram di dalam hidung kalian yang mampet itu, yang gak ada rasa itu, disiram dengan cairan infus atau biasa cairan garam sih kata orang, tapi kan garam kan gak steril. Nah baiknya saya saranin cairan infus. Memang awalnya agak aneh gitu kan, ada cairan dimasukkan ke hidung, kalian renang aja masuk air aja udah sakit kan. Nah percayalah itu nggak sakit, cukup kalian lakukan itu. Dan juga tetap minum air kelapa gitu, yang pokoknya yang merasa kalian sehat lah gitu, walaupun itu rasanya sakit sekali gitu. Nah akhirnya di minggu hari ke-10 semuanya hilang kembali normal. Dimulai dengan demam yang gak ada lagi, demam gak ada, batuk sih masih sampai sekarang. Demam insya Allah gak ada lagi. Lalu di hari yang ke-10 itu saya udah bisa mandi ya, udah bisa mandi karena udah hampir 7 hari saya nggak mandi sejak kena positif itu, tapi tak mesti bersih badan juga sih. Nah akhirnya bisa mandi di sana. Dan juga di hari yang ke-10 itu penciuman masih bau wangi-wangi kayak gitu loh. Penciuman masih belum dapat, rasa masih belum dapat dari 10. Dan saya tetap melakukan stimulus, misalnya mencium minyak kayu putih dengan minuman jahe juga gitu. Saya tetap melakukan stimulus tersebut. Dan di hari ke-12 alhamdulillah semuanya sudah bersih, sudah normal, dan bahkan penciuman saya 2 kali lipat lebih sensitif dari biasanya. Dan juga yang seperti saya katakan bahwa efek dari corona ini, yang pertama di saya itu batuk
masih ada, sesak di dada atau di paru-paru masih ada sampai sekarang. Rasa menekan gitu semuanya di paru-paru ini, rasanya kayaknya ada yang menekan gitu. Yang selanjutnya itu yang sekarang yang saya rasakan, hampir saya rasanya di restart kembali, itu sih intinya. Badan saya di restart kembali rasanya. Saya kembali seperti semula, seperti bayi yang baru lahir bahkan. Ini jujur sih, ini efeknya. Semua pemikiran, semua pencernaan udah normal. Nah oke lah, mungkin sudah panjang juga ya saya bercerita mulai dari kawasan Gor tadi. Ini kita sudah berada di kawasan pusat ekonomi Kota Padang, yakni Pasar Raya Padang. Ini adalah pasar tradisional di Kota Padang, yang dahulunya ini sebagai sentra ekonominya Sumatera Barat, dimana orang dahulunya dari mana-mana pun kesini gitu. Dan sekarang karena udah banyaknya ragam pasar di masing-masing tempat, orang sudah mulai jarang kesini gitu, kecuali ada barang yang atau bahan yang dinilai itu susah carinya. Aduh. Ya seperti inilah kalau kita melalui pasar jalan-jalan tikus. Memang agak apa ya, crowded. Namanya juga desak-desakan, siapa sebut cepat. Nah inilah Kota Padang. Bahkan bisa dibilang ini adalah pusatnya perekonomian Sumatera Barat, Kota Padang. Pasar Raya Padang, hampir semuanya ada di sini. Ini adalah pusat ikan, pasar ikan. Bisa juga pasar sayur sebelah kiri, kanan pasar ikan. Rame kan? Nah oke, sampai di sini dulu vlog kita bicara tentang COVID dan berakhir di Pasar Raya Padang. Mohon maaf kalau ada salah kata atau terkesan lebay. Gak ada niat satupun, karena saya ingin berbagi aja bagaimana sih pengalaman saya dan sembuhnya saya terhadap virus yang mematikan ini. Dah, jangan lupa komen, like dan subscribe. See you.